Halo semua, jumpa lagi bersama Ridwan Maulana di sini. Oke, hari ini gue mau pergi ke suatu tempat, rumah teman gue. Gue mau berurusan sedikit dengan Vespa hari ini, karena kebetulan motor Vespa gue kemarin gue titipin di sana, karena ada sedikit, ada trouble sedikit. Jadi gue titipin ke sana buat dibenerin, karena gue nggak sempet kerja. Mau pergi kemana dan motor Vespa gue mau diapain aja. Nah, ikutin terus videonya sampai akhir, jangan di skip. Oke. Sekarang masih sekitar jam 8. Gue mau pergi ke sana pakai angkutan umum. Jadi kemungkinan akan lumayan lama, kayaknya nyampe sana siang. Ikutin terus videonya, jangan lupa di subscribe channel YouTube gue supaya nggak ketinggalan video-video terbaru yang gue upload. Oke, sekarang gue mau jalan dulu ke tempat teman gue itu. Oke, sekarang gue udah nyampe di daerah Jagakarsa. Nah, ini dia motor gue udah selesai tadi, udah sempat gue cobain juga, udah lebih enak sekarang setelah dibenerin sekaligus di upgrade. Yang di upgrade apa aja nanti kita obrolin sama mekaniknya, ada Pak Ragil, nanti kita tanya-tanya sedikit. Sekarang kita ketemu sama Pak Ragilnya. Oke, ini sekarang kita udah sama Pak Ragil. Pak Ragil apa Om Ragil enaknya ya manggil ya? Serah aja. Pak Ragil aja karena saya Mas juga boleh biar mudah. iya, makanya saya tahu dari Mas Bimo deh, bilangnya manggilnya Mas Ragil. Ternyata orangnya jauh lebih tua dari saya, nggak enak saya. Gimana Pak Ragil? Jadi kemarin Vespa saya sempat ada trouble di masalah pengapian kan ya, sempat mati-mati, terus sempat nyendat-nyendat juga pas dibawa ke sini. Nah, kemudian saya bawa ke sini dibenerin sama Pak Ragil sekaligus di upgrade sedikit. Jadi apa aja yang diganti kemarin, Pak? Jadi kemarin permasalahan utamanya ada di pengapian, setelan pengapian. Sebenarnya kalau ketemu pemilik yang ngerti, biasanya nyetel platina, atau ketemu mekanik atau bengkel yang bisa nyetel platina dengan baik, sebenarnya nggak masalah dengan pengapian platina, karena dengan pengapian platina pun sebenarnya bisa memberikan api yang cukup untuk bakar bensin. Permasalahannya adalah terkadang butuh ketelatenan dari seorang mekanik atau seorang pemilik dari motor yang memakai platina, khususnya Vespa. Memang penyakitnya dari platina, kalau nggak geser dari baut setelannya yang kendor, atau dia berkarat, Si platinanya istilahnya itu ngupil gitu. iya, saya suka lihat suka kayak ada jendolan kecil gitu Iya, ya, bentolan ya. betul. Karena itu biasanya efek dari kondensor dari platina tidak bisa menyerap api yang keluar dari setrum. Oke. Tuh. Sebenarnya kalau kondensornya bagus, setelan platinanya pas, percikan api tidak akan keluar dari platina itu. Oh, harusnya di platina itu nggak ada percikan Nggak ada ya? percikan api. Ya. Oh, kemarin Setelan sempat yang ada bagus. nih. Setelan yang bagus seperti itu. Kalau terlalu sering terjadi percikan api, jadinya ngupil itu. Oh, pantesan. Gosong sebelah, atau biasanya ngupil juga bisa terjadi karena kelamaan nggak dipakai, terlalu lama nganggur motornya. Jadi motor kalau cuman jadi pajangan aja juga nggak bagus. Sebaiknya sebulan sekali dipanasin, dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada masalah di powernya kurang, karena ya bagaimanapun juga blok bawaan super itu kan dia hanya punya lubang transfer 3. Dua deh.
Dua, sorry. Dua. Kalau pengen efisiensi bahan bakarnya bagus, powernya ada peningkatan ya lumayan signifikan, kita ganti pakai blok yang dengan lubang transfer 3. Di sini dipakai punya Excel ya. Iya. Dan semua part kebetulan kita pakai dan motor baru yang ya diharapkan bisa lebih baik daripada yang kemarin. Tapi merek dan motor itu kualitasnya cukup oke ya kalau buat harian apa gimana? Kalau secara merek kita percayalah secara merek, tapi secara kualitas memang beberapa part yang dan motor itu juga impor, dia nggak bikin sendiri. Karena beda logonya kan Pak ya, dan motor yang sekarang sama dan motor yang dulu yang biru itu ya. Beda. Kalau yang dulu memang murni diproduksi lokal sini. Harusnya cukup lah ya kalau buat motor dipakai hari-hari ya. Harusnya cukup. Mengingat kalau kita bicara secara harga dan secara merek, ya inilah pilihan terbaik. Meskipun ada yang lebih baik lagi, yaitu part yang ori dan nos, cuman harganya memang udah budgetnya udah nas sekarang udah nggak karuan harganya. Atau pemakai part copotan. Memakai part copotan pun kalau beruntung dapat dengan kondisi yang istimewa. Jadi kalau mau dengan budget yang masuk akal, bisa dikatakan dengan kualitas yang diharapkan lebih baik dari lokal yang lain, karena kita masih percayalah dengan merek dan motor. Kita upgrade juga pengapian ke CDI Pak ya. Ya betul. Kalau untuk upgrade dari Platina ke CDI itu yang perlu diganti apa Pak, selain si penambahan si CDI-nya itu sendiri? Kebetulan ini Vespa Super tahun terakhir, jadi dia sudah pakai kerkas dengan diameter 20, jadi nggak terlalu banyak untuk upgrade pengapian. Hanya kita ganti magnet dengan magnet Excel, kebetulan sama-sama kon 20. Satu paket dengan magnet itu adalah 10 pengapiannya, kemudian CDI, dan coil kita masih pakai bawaannya, masih pakai coil lama. Tetap bisa pakai coil yang waktu Platina ya, tetap bisa dipakai ya. Tetap bisa pakai. Dan untuk kan efeknya karena up sepul ganti, otomatis suplai kelistrikan untuk lampu juga lebih besar, makanya agar untuk tidak boros pemakaian lampu, kita hambat dengan pemakaian regulator atau kiprok Biar nggak overcast gitu ya. Iya betul. Kedepannya kalau mau pasang aki juga bisa. Berarti kalau mau pasang aki tinggal tambah kabel, masukin untuk pengisian ke aki. Kalau di motor ini kan nggak ada starter, nggak ada lampu sen ya Pak. Nah, aki lebih fungsinya untuk ke apa Pak? Biasanya kalau mau lampu lebih awet dengan pakai LED depan belakang itu bisa. Oh jadi arus kelistrikannya aja sih sama dibikin DC ya? Dibikin DC semua. Oh, oke. Oke, setelah ngebahas perubahan yang di motor gua, sekarang gua mau nanya ke Paragil tips merawat Vespa yang simple, yang apa ya? Ya supaya motornya bisa reliable, bisa dipakai hari-hari. Menurut Paragil gimana Pak? Untuk merawat Vespa tuh sebenarnya setahu saya sih gampang harusnya ya. Cuma tips dari Paragil gimana? Sebenarnya motor itu sama aja kuncinya. Ada bensin, ada busi, nyala. Nah permasalahannya adalah tiap motor punya
tipikal masing-masing. Istilahnya kalau orang bilang penyakitnya masing-masing. Motor Jepangan penyakitnya apa, motor yang, nah Vespa pun seperti itu. Biasanya kalau di Vespa penyakitnya adalah, yang pertama adalah sumbernya dari karbu. Kalau karbu udah error, kurang perawatan, biasanya akan berakibat ke yang lain. Seperti karbunya banjir. Benar. Di starter pertama pasti nggak mau, karena bensin akan masuk ke ruang bakar, kemudian membasahi busi mati. Saya bilang penyakitnya di Vespa adalah yang utama ada di karbu, karena model karbunya Vespa itu unik. Jadi model downdraft, jadi bensin itu dari mangkok, meskipun tanpa dinyalakan, kalau dalam keadaan banjir dia langsung masuk ke dalam ruang bakar. Ngocor terus ya? Ngocor terus. Itu yang bikin istilahnya banjir dan businya mati. Terus yang kedua adalah pengapian. Kalau sudah CDI mungkin perawatannya lebih simpel, karena nggak ribet. Beda dengan Platina, yang kalau Platina memang harus rutin cek celahnya, minimal itu sebenarnya 3 bulan atau 6 bulan sekali harus dicek celah dari si Platinanya itu ya? Betul. Oke. Karena bagaimanapun juga di Platina itu ada bagian yang bergesekan dengan rotor magnet. Itu kalau lama-lama juga aus, meskipun hitungannya mikron, kalau celahnya udah berubah pasti pengapiannya juga berubah. Kalau yang lain-lain seperti rem, roda-roda, baut-baut dan sebagainya itu Sama lah ya? bisa sama. Ya paling yang menjadi banyak pertanyaan dari pengguna Vespa baru, tips-tips cara pengganti kopling lah, menyetel kopling lah, dan mengganti kabel gigi yang paling agak ribet. Nah, iya Pak. Terutama Vespa Super ini Pak ya, karena dia kan beda sama PX yang batoknya bisa dilepas ya. Betul. Kalau Super berarti dia harus ngelepas lampu dong ya? Kalau ganti kabel persneling iya, ngelepas lampu dan ngelepas speedometer. Kalau kopling mah enggak, langsung tarik aja nanti kelihatan. Oh, dari yang Dari- dekat tuasnya itu ya? Ah, ah. Tarik situ aja. Betul. Kalau untuk oli samping Pak, sebenarnya kalau Vespa bisa pakai apa aja atau ada yang khusus Pak? Sebenarnya kalau oli samping agak susah juga sih. Cuman sesuai Vespa, kalau saya pribadi menganjurkan udahlah, rekomendasikan kembali ke rekomendasi pabrik. Dia pakainya Pertamina Super Oh. minimal. Standarnya dari Pertamina lah. Iya. Mulainya segitu. Ada yang bagus, tapi harganya Tuh. lumayan. Harganya kualitasnya bagus, tapi harganya kalau saya bilang sih terlalu sultan lah. Nah, oke, jadi begitu ngobrol kita sama Pak Ragil, udah ngobrolin motor gua diapain aja. Pak Ragil juga udah ngasih tips buat ngerawat Vespa kayak gimana. Sekarang gua mau bawa pulang motornya, gua mau cobain seberapa enak, perbedaannya seberapa jauh antara waktu pakai blok yang standar Super sama setelah diganti pakai bloknya Excel. Oke, terima kasih nih Pak Ragil udah ngobrolin motor saya. Nah, ini dibuka untuk umum nggak sih? Apanya? Kalau mau ngoprek-ngoprek motor gini di Pak Ragil? Kalau secara komersil aku nggak buka bengkel. Oh, gitu. Kalau secara komersil, tapi kalau cuma ngelayanin ya terbatas aja lah, yang memang butuh aja. Biasanya sih yang aku tanganin kebanyakan udah ke bengkel mana Nggak ya. beres. Iya.
gitu. Jadi emang awalnya juga gue sempat kaget, gue pikir ada bengkel di rumah gitu, ternyata memang cuma di rumah ya Pak ya. Iya. Karena ngerjainnya karena hobi, para gil ini karena hobi ngoprek, senang Vespa, jadi ya ngerjainnya di rumah aja kayak gini gitu. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, boleh di komen dan di share video ini, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube gua. Jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan video-video yang baru gua upload. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dah.